Salam revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online dari gereja BMC New York. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya kebiasaan setiap hari Sabtu ya, setelah adanya pandemi COVID selesai, maka saya punya kebiasaan setiap hari Sabtu untuk mengikuti ibadah-ibadah tentu daripada beberapa hamba Tuhan yang menjadi panutan bagi saya. Misalnya Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham sebagai Ketua Sinode dari Gereja Betel Indonesia dan juga ada beberapa hamba Tuhan yang lain. Nah, saya suka nonton atau mengikuti ibadah online ini memakai nontonnya di televisi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketika saya mengikuti ibadah itu, kalau saya membawa handphone atau iPad saya juga ada di samping saya, dan kemudian saya tidak fokus dengan ibadah itu, maka saya nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dan kita fokus, saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Kalau kita nggak fokus, kita juga nggak dapat apa-apa. Nah, saya percaya bahwa Tuhan kita itu maha hadir. Bapak Ibu dimanapun berada hari ini, dan di kota mana atau di ruangan apa mengikuti ibadah ini, kalau hati kita terbuka dan kita fokus, kita akan diberkati. Baik ketika kita tadi memuji Tuhan, ketika kita berdoa, maupun sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita tidak sia-sia meluangkan waktu selama 1 jam untuk mengikuti ibadah secara online. Ya, terima kasih kepada William dan Sisil sebagai host tadi yang sudah mengantar kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan tadi sudah diumumkan bahwa nanti tanggal 24 Desember, hari Minggu 24 Desember, kita tidak ada ibadah online karena kita akan bersama-sama celebration jam 5 sore, ibadah onsite sekolah minggu maupun ibadah raya ya. Bukan jam 6 tapi khusus 24 Desember kita akan mulai ibadah jam 5 sore ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita sepanjang bulan Desember ini adalah Jesus the King ya. Bukan disebut Yesus King tapi Jesus the King. Kalau dikatakan the city never sleep, kita langsung bilang New York ya. New York gelarnya adalah the city never sleep. Tapi setelah kena COVID-19, maka kota New York tidur dan susah untuk bangunnya, sehingga nggak cocok disebut sebagai the city never sleep. Bukan satu-satunya kota yang tidak pernah tidur. Kita lihat di beberapa kota besar sekarang juga layak mendapatkan julukan sebagai kota yang tidak pernah tidur. Nah, Jesus the King, hanya Yesus yang layak disebut sebagai raja. Yang lainnya, kalau menyebut dirinya sebagai raja, ya raja-raja yang kecil. Tapi satu-satunya pribadi yang layak disebut sebagai raja itu namanya Yesus. Mari kita lihat Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14, ini yang merupakan ayat emas kita ya untuk bulan Desember. Nah, perhatikan itu ada kata mereka yang ditulis dengan warna merah dan juga kata mereka yang ditulis dengan warna kuning. Tapi kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena dialah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja.
mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, ayat ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Dalam terjemahan NCV Bible dikatakan He is Lord of Lords and King of Kings. Nah, kita mulai dengan kata mereka yang berwarna merah. Kata mereka ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari di Wahyu pasal 17. Kata mereka yang saya kasih warna merah ini berbicara tentang wanita dengan gelar ibu segala pelacur dan ibu segala orang bejat yang sedang menunggangi seekor binatang yang berwarna merah tua. Ya, jadi dikasih warna merah supaya Bapak Ibu gampang ingatnya. Dan binatang yang berwarna merah tua itu dikatakan oleh kitab Wahyu memiliki 7 kepala dan 10 tanduknya. Jadi serem banget Bapak Ibu sekalian ya. Binatangnya udah serem, dan kemudian yang menunggangi yaitu ibu segala pelacur dan ibu segala orang bejat. Saya percaya ini juga orang yang serem dan menakutkan ya. Nah, mereka ini akan berperang melawan anak domba ya. Kalau dihitung-hitung, kalau binatang warnanya merah, kemudian kepalanya ada 7, kemudian tanduknya ada 10, berperang melawan anak domba, maka anak domba itu ya hitung-hitungannya pasti kalah, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ternyata di sini dikatakan bahwa anak domba itu adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Sehingga apa? Maka mereka ini kemudian dikalahkan, dan dikalahkannya secara tuntas, telak, dan tidak terbantahkan lagi. Kemudian ada kata mereka yang dikasih warna kuning. Siapa mereka yang berwarna kuning ini? Adalah mereka yang telah dipilih oleh Tuhan dan yang setia kepada Tuhan. Nah, yaitu mereka ini yang dipakai huruf kuning ini mewakili saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita, Bapak Ibu sekalian, setia kepada Tuhan, maka ayat ini bilang kita akan bersama-sama dengan Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, raja di atas segala raja, sehingga kita akan menang. Ya, maka itu saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Ayo bersama-sama ucapkan 2, 3, menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Jadi adalah kehendak Allah untuk setiap kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau disebut dengan kemenangan, itu bukan dari kekalahan kemudian kepada kemenangan, tidak. Tapi orang Kristen mengalami kemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Jadi sekali lagi, bukan dari kekalahan kepada kemenangan, tetapi dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah, yuk kita lihat lagi Wahyu pasal 17 tadi ayat yang ke-14 ya. Perhatikan ini. Wahyu 17 ayat 14 tadi ayat mas kita ya. Nah, di situ dikatakan ya, ya, tolong Wahyu 17 ayat 14 ya. Bagian yang terakhir yaitu yang setia. Kita semua dipanggil dan sudah dipilih oleh Tuhan ya, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berkemenangan, yaitu kita harus setia kepada Tuhan. Ya, bersama saya ucapkan,
kita harus setia kepada Tuhan atau setia kepada Kristus. Ini hal yang mutlak dan tidak terbantahkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang kesetiaan ini, bicara tentang komitmen dan konsisten. Bukan hanya bicara tentang komitmen, tapi diperlukan adanya konsisten. Kalau kita setia kepada Kristus, artinya kita mau bersama-sama dengan Kristus senantiasa, ya, maka ada jaminan bahwa kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Setiap kita punya tantangan yang berbeda-beda. Tapi masalah dan tantangan kita yang berbeda-beda, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kehendak Tuhan kita mengalami kemenangan dalam menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ini. Baik itu persoalan tentang dosa, persoalan tentang karakter, persoalan tentang keuangan, persoalan tentang pekerjaan, persoalan tentang keluarga, persoalan tentang anak-anak, atau apa saja Bapak Ibu sekalian bisa sebut yang namanya persoalan dan tantangan dalam hidup ini. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah kepada kesetiaan kepada Kristus. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Ya, kita itu adalah Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan saya. Kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Ada kata selalu, bukan sekali tempo. Jadi Tuhan itu memimpin kita selalu dan selalu di jalan kemenangannya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan, kita harus setia kepada Tuhan. Nah, persoalan dalam hidup ini bukan Tuhan yang tidak setia, tetapi kitanya yang tidak setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, dalam mengiring Tuhan, saya ini tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Tapi kalau tidak pernah setia, ya, saya katakan saya pernah tidak setia. Tetapi saya tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Anak bungsu itu yang ada di dalam Lukas pasal 15, dia nggak setia kepada bapaknya. Dia tinggalkan rumahnya, dan kita tahu akibat daripada ketidaksetiaan itu. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan itu, dia adalah Tuhan yang setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Ya, lain dengan dunia. Dengan dunia, ya, apalagi waktu kami suami istri ini mengkonseling pasangan-pasangan muda, ya, ketika berantem, ya, mereka datang kepada kami, mereka galak-galak, mereka bilang begini, gini aja, kan kita ini masih muda, ya, kalau memang udah nggak mau, ya kita jalan-jalan sendiri. Mumpung aku ini juga masih laku, katanya, ya kan. Jadi kalau kamu nggak setia, gua juga bisa nggak setia. Emangnya cuman lu aja yang bisa kawin lagi. Ya kan, aku ini bisa. Itu dunia, Bapak Ibu sekalian. Tuhan nggak begitu, ya. Waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Maka itu waktu anak bungsu itu, dia pulang ke rumah bapaknya. Dari kejauhan, bapaknya udah nunggu-nunggu anaknya. Ketika dia lihat anaknya, maka bapaknya lari-lari untuk mendapatkan
anaknya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan pernah kita meragukan kesetiaan Tuhan. Saya nggak tahu kondisi keadaan kita bagaimana hari ini, tapi biarlah seperti saya yang pernah tidak setia kepada Tuhan. Waktu saya kembali kepada Tuhan, tidak ada penolakan sama sekali daripada Tuhan. Seperti anak bungsu itu, waktu dia kembali kepada bapaknya, Tuhan sama sekali tidak pernah menolaknya. Ingat, hanya di dalam Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kita akan mengalami kemenangan. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Bukan sekedar dikasihi, tapi dikatakan sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 37. Ini dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saya sudah compare dengan beberapa terjemahan dari bahasa Inggris, ya. Dikatakan begini, namun demikian kemenangan yang gilang gemilang. Bersama saya ucapkan kemenangan yang gilang gemilang. 2, 3. Kemenangan yang gilang gemilang, bukan kemenangan yang biasa saja, akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita sehingga rela mati bagi kita. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu lebih daripada cukup untuk membuktikan bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Bukan sekedar dikasih, tapi sangat dikasih. Sehingga perlu ditebalkan, digarisi di Alkitab bahwa kita ini sangat dikasih Tuhan. Ya, maka itu karena kita sangat dikasih Tuhan, Tuhan mau agar kita ini kalau kemudian menghadapi pertempuran, bukankah di dalam kehidupan ini yang kita disebut sedang ada di dalam medan pertempuran. Tuhan mau kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Salah satu cerita di Alkitab yang saya sangat suka yaitu di Alkitab Perjanjian Lama, kisah tentang Hizkia, Raja Yehuda, ya, yang namanya Hizkia. Waktu itu Hizkia diserang oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu rajanya bernama Sanherib. Saya hafal banget dengan cerita ini, ya. Jadi saya udah membacanya berulang-ulang sejak puluhan tahun yang lalu. Saya sangat terpesona dengan kisah ini. Sanherib ini hebat banget Bapak Ibu sekalian. Dalam setiap pertempuran dia selalu menang. Sanherib ini ateis, dia nggak percaya Tuhan, dia nggak percaya dewa-dewi. Maka itu dia nggak takut apa-apa, ya. Kalau kemudian dia masuk ke satu kota, di satu kota itu ada rumah ibadahnya, kemudian ada patung dewa-dewinya, ya kan, semuanya dilenyapkan oleh Sanherib. Jadi dia nggak percaya dan tidak takut apa-apa. Sehingga Sanherib makin kuat, makin kuat, makin kuat. Waktu Sanherib menyerbu kerajaan Yehuda, dia sudah menaklukkan 54 kerajaan, ya. Dan dia memiliki tentara yang sangat besar pada waktu itu, yaitu 185.000 tentara. Dan Yehuda, ya, dengan Hizkia rajanya amat sangat ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Iyalah, itu udah dihitung-hitung, menurut fakta ya nggak mungkin dia bisa menang melawan kerajaan Asyur ini, melawan Sanherib. Maka kemudian apa yang dikerjakan oleh Hizkia? Hizkia datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar tentang Raja Hizkia itu dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Ingat, ini peristiwa di Alkitab Perjanjian Lama. Yesus belum mati di atas kayu salib. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita yang percaya kepada Yesus
itu sudah dinyatakan bahwa kita menjadi milik Kristus dan kita amat sangat dikasih oleh Tuhan. Ya, singkat cerita, akhirnya Hizkia dibela oleh Tuhan. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Hizkia dan tentaranya nggak usah berperang. Tuhan kirimkan satu malaikat ya untuk mengacaukan ke tentara Asyur ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam semalam 185.000 tentara ini saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya. Alkitab bilang nggak ada yang hidup. Dan Sanherib sebagai rajanya, dia lihat hal ini, dia jadi ketakutan, dan dia pulang ke kampung halamannya, yaitu di Niniwe. Ya. Dan sampai di Niniwe, Bapak Ibu sekalian, kemudian diam-diam dari belakang itu dia dibunuh oleh dua anaknya. Ya, jadi Raja Sanherib itu mati. Kemudian nasib dua anaknya gimana? Nasib dua anaknya, kemudian dua anak daripada Sanherib ini juga dibunuh oleh orang-orang yang lain. Artinya Sanherib dan keturunannya, Sanherib dan tentaranya habis lenyap. Itu namanya kemenangan yang gilang gemilang, ya. Percayalah hari ini Bapak Ibu sekalian, karena kita sangat dikasih Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Jadi yang pertama, kita harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang percaya kepada Yesus yang ditolak oleh Tuhan dan tidak dikasih. Apapun, situasi apapun hari ini kita, Tuhan bilang begini, mari berperkaralah dengan aku. Mungkin dosamu semerah kirmisi, mungkin dosamu semerah kain kesumba. Korban salib Kristus itu lebih daripada cukup untuk menjadikan kita orang-orang benar, orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Ingat, kita dikasih bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dikasih oleh Tuhan, sangat dikasih oleh Tuhan karena anugerah Allah semata-mata. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita bisa mengalami yang namanya kemenangan itu. Yang ketiga, yaitu gunakan otoritas Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas, Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal kita mau menggunakannya atau tidak, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10, Markus 16 ayat 17, Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan satu ayat saja untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu dari Yakobus pasal 4 ayat yang ketujuh. Ini adalah salah satu otoritas Allah yang paling mudah untuk kita kerjakan atau kita lakukan. Baca bersama-sama, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Perhatikan kata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari dari hadapan kita. Jadi bukan kita yang lari dari hadapan iblis, tapi iblis yang akan lari dari hadapan kita kalau kita menggunakan otoritas Allah yang bernama penundukan diri. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah, jangan pernah takut menghadapi yang namanya pertempuran atau peperangan. Jangan pernah takut melawan yang namanya iblis. Iblis itu pasti akan lari dari hadapan setiap kita. Waktu saya masih tinggal di Indonesia, ya, saya bersama teman-teman suka mengadakan pertemuan-pertemuan, mengadakan KKR pada zaman itu di tempat-tempat umum, Bapak Ibu sekalian, ya. Satu kali waktu diadakan altar call,
saya mendoakan seseorang yang saya tidak kenal, karena itu di tempat umum, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian waktu didoakan, ya, jadi waktu itu saya belum terlalu berpengalaman. Waktu mendoakan orang itu saya tutup mata, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu saya sudah berkata amin, waktu mendoakan orang yang altar call itu, orangnya udah rebah, ya kan, udah jatuh. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya doa begini, orangnya udah nggak ada, udah rebah. Nah, KKR-nya udah selesai, orang yang saya tumpangi tangan itu nggak bangun-bangun, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian saya mulai tanya sana sini, ini siapa ini orang, ya kan? Ya ini orang yang Bapak tumpangi tangan tadi, ya sampai sekarang dia nggak bangun, ya. Kemudian ada dari salah satu panitia yang kenal, oh ini maling ini Pak, ya dia kerjaannya adalah maling. Jadi dia terkenal di kampung kami sebagai maling. Dia datang ke KKR ini, dia mendengar katanya kalau orang Kristen ngadakan kebaktian itu ada pakai geblak-geblaknya, ya kan? Jadi dia sengaja maju untuk ngetes, ya, ini oh bisa geblak atau enggak, ya. Wah, dan sempat heboh di antara panitia. Ini orang kok nggak bangun, ya? Jangan-jangan dia pura-pura ngeblak dan lain sebagainya, ya. Akhirnya setelah sekian lama nggak bangun-bangun, dibangunkan oleh panitia orang ini. Dan luar biasa, hari itu pria ini menyatakan bertobat dan menerima Yesus, ya. Pria ini kemudian mengakui dosa-dosanya dan dia menjadi anak Tuhan. Nah, kemudian saya ini digerakkan oleh Tuhan untuk mengambil orang ini yang tidak saya kenal untuk menjadi pegawai saya, Bapak Ibu sekalian. Maka dia menjadi salah satu karyawan saya yang jaga showroom mobil, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu kali waktu kami sekeluarga vacation, dan hari itu saya percayakan kunci showroom mobil kepada orang ini. Ya, saya bilang nanti akan ada pengiriman mobil, ya, tolong nanti mobil ini dimasukkan dan ini kuncinya, ya, ada beberapa mobil yang akan datang. Nah, setelah kami pulang dari vacation, Bapak Ibu sekalian, ya, waktu ngitung-ngitung stok, Bapak Ibu sekalian, duh, kok mobilnya hilang satu, ya kan? Hilang satu, dan ternyata pegawainya juga hilang. Wah, ini kami mulai curiga. Ternyata memang mobil ini dilarikan oleh bekas maling ini yang bertobat. Waduh, itu saya marah, emosi, Bapak Ibu sekalian, ini orang nggak tahu diri dan lain sebagainya. Tapi kemudian keluarlah ayat ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tunduknya gimana Tuhan? Ya ampuni, katanya, ya kan, ampuni orang itu, ampuni karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat, serahkan kepada Tuhan. Dan hari itu saya nggak jadi marah, Bapak Ibu sekalian. Saya melepaskan pengampunan kepada orang ini dan saya berdoa kepada Tuhan minta tolong. Dan akhirnya setelah beberapa hari dicari, Bapak Ibu sekalian, orang ini ketemu, mobilnya ketemu juga, ya kan? Saya bilang, ayo ya balik balik balik, dan kemudian kami ngobrol, saya peluk dan lain sebagainya. Saya bilang saya tidak akan berperkara, ya, tapi kamu jangan melakukan dosa lagi. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena saya menggunakan otoritas daripada Allah, apa yang terjadi dengan anak muda ini, Bapak Ibu sekalian, bekas maling ini? Oh, akhirnya dia bilang begini, Pak, saya boleh bisa melihat Tuhan, ya, melalui peristiwa ini. Maka sekarang saya memutuskan, Pak, saya mau sekolah Alkitab, saya mau jadi hamba Tuhan. Dan kemudian orang ini pergi ke sekolah Alkitab, dia menyelesaikan sekolah Alkitabnya, dan sekarang menjadi seorang pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Yang pertama,
yaitu kita harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, apapun yang terjadi, jangan pernah kita tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita sangat dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus menggunakan otoritas Allah. Nah, selanjutnya, hadiah apa yang disediakan kalau kita ini mengalami kemenangan? Inilah hadiah bagi para pemenang, ya. Kalau nanti tanggal 24 Desember kita akan bagi-bagi hadiah buat para pengunjung yang datang, buat jemaat yang datang dalam ibadah itu. Itu bukan karena Bapak Ibu sekalian mengalami kemenangan dan lain sebagainya. Itu cuma dibagikan secara cuma-cuma. Tapi ini yang saya akan sampaikan, ini hadiah bagi para pemenang. Yang pertama, yaitu kita tidak akan menderita. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus besar, ya. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak percaya dengan yang namanya reinkarnasi. Kita percaya bahwa setelah kehidupan ini ada kematian, ya. Kalau hidup kita nggak benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan yang kekal untuk selama-lamanya. Alkitab dikatakan kita akan dimasukkan di tempat yang gelap, yang penuh dengan ratap dan kertak gigi. Tetapi kalau kita mengalami kemenangan, kita tidak akan menderita untuk selama-lamanya. Penderitaan di dunia ini yang kita alami itu cuma penderitaan yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu sekalian. Alkitab bilang tidak akan pernah Tuhan izinkan melampaui kekuatan kita. Tetapi alangkah ngerinya penderitaan setelah kematian ini. Maka itu kalau orang Jawa bilang begini, amit-amit, amit-amit, ya kan? Saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian, setiap pagi saya berdoa begini, Tuhan, waktu Tuhan datang kedua kalinya, aku rindu, ya, nama-nama Bapak Ibu sekalian kami sebutkan, agar supaya nama-nama ini dalam keadaan berdiri tegak, sedang beriman kepada Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mengalami penderitaan untuk selama-lamanya. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian mengalami revival di bumi ini, diberkati di bumi, dan mati masuk sorga semuanya. Amin. Yang kedua, apa hadiah bagi para pemenang? Yaitu berkuasa atas bangsa-bangsa. Bersama saya ucapkan 2, 3, berkuasa atas bangsa-bangsa. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita jadi pegawai atau kita belum berkuasa. Ada kabar baiknya. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita mengalami kemenangan. Kita ini nanti pada waktunya kita akan berkuasa atas bangsa-bangsa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Wahyu pasal 20, ya kan? Di situ dikatakan kita-kita ini akan memerintah sebagai raja, ya. Rajanya kecil karena raja besar, raja di atas segala raja adalah Yesus Kristus Tuhan. Tinggal tunggu waktunya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang mungkin kita diperintah-perintah oleh orang, nggak apa-apa, itu sementara. Tapi nanti waktunya kita yang akan memerintah sebagai raja. Amin. Dan itu ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan yang ketiga, hadiah daripada para pemenang,
yaitu namanya terdaftar dalam buku kehidupan. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan. Kalau apa? Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau hidup kita berkemenangan, ya. Beberapa pesta di kota besar seringkali kebobolan, Bapak Ibu sekalian. Karena ada sekelompok orang-orang dengan berpakaian mewah, berpenampilan bagus, suka masuk ke pesta-pesta itu untuk apa? Untuk makan gratis. Padahal nggak kenal dengan mempelainya. Maka itu kemudian dibikin satu aturan, ya kan? Kalau mau datang mesti reservasi dulu. Dan kemudian setelah itu tempat duduknya jelas. Bapak namanya siapa? Ya kan? Oh, nama saya Yosua Yongki. Dilihat di daftarnya. Oh ya, ada. Nih, Bapak tempatnya ada di sini. Waktu pulang kemarin ke Indonesia, ya, saya menghadiri satu resepsi pernikahan, ya, dan kemudian saya mengajak teman saya, Pak duduk sama saya, ya kan? Begitu mau duduk dilihat daftarnya, oh ini Pak Yongki dan Ibu ada di dalam daftar ini, mejanya. Tapi Bapak ini siapa, ya kan? Oh nama saya ini. Lihat, oh nggak ada, Bapak namanya nggak terdaftar. Kedubrak, aduh saya bilang sorry, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkemenangan, kita harus yakin nanti kita nggak akan ditolak. Karena waktu ditanya, namamu siapa? Denny Kwe. Loh, dulu yang ada Aquang. Oh ya, sudah ganti nama sekarang. Amerika Serikat. Coba dicek lagi. Oh ya, ada Denny Kwe. Berkemenangan karena setia. Boleh masuk di sorga sana. Dan yang terakhir, kita yang berkemenangan akan duduk bersama Tuhan semesta alam. Wah, keren banget Bapak Ibu sekalian. Duduk bersama Tuhan semesta alam. Wahyu pasal 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, ya, bersama-sama dengan raja di atas segala raja, di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, ini keren banget Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ngalami kemenangan itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan hadiah-hadiah daripada Tuhan. Orang salaman aja sama Jokowi, ya, difoto, dicepret, dijadikan profile picture, padahal itu udah salamannya berapa tahun yang lampau, ya. Bangganya luar biasa salaman sama Bapak Presiden Republik Indonesia. Bayangkan kalau orang itu kemudian duduk bareng cecer sama presiden itu, wah luar biasa bangganya, ya kan? Nah, ini dikatakan kita duduk bersama dengan raja di atas segala raja. Di mana? Di tahta kerajaan. Jadi istimewa Bapak Ibu sekalian. Kita ini jadi hopingnya raja di atas segala raja. Kita punya fellowship yang baik dengan raja di atas segala raja. Kita mengalami keintiman Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian kita mengalami kemenangan. Ya, hari ini Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita. Maka jangan ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami kemenangan dalam hidup ini. Yang pertama, Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita itu begitu berharga, kita sangat dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, pergunakan otoritas yang Tuhan sudah
berikan kepada kita. Dan percayalah, hadiah-hadiah itu akan menjadi bagian daripada kita. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Ya Aba, ya Bapa, kami tahu setiap kami dicintai oleh Engkau, setiap kami dikasih oleh Engkau, Engkau yang sengaja memanggil dan memilih kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus setia kepada Engkau. Kami punya komitmen dan konsisten untuk terus bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Kami mengaminkan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kami ini sudah dipilih oleh Tuhan sejak berabad-abad yang lampau. Agar nanti pada waktunya kami akan memerintah sebagai Raja Tuhan untuk berkuasa atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, biar dalam menghadapi pertempuran-pertempuran kecil hari ini selagi kami ada di atas muka bumi ini, kami percaya kalau Hizkia pada zaman perjanjian lama Tuhan tolong, lebih-lebih kami yang hidup pada zaman ini, kami akan selalu mengalami kemenangan di dalam pertempuran-pertempuran di dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online. Dan berkati setiap jemaat Tuhan, baik di ruangan Zoom maupun di YouTube channel. Kami percaya Tuhan, kepala kami tidak akan pernah tertunduk lagi, kepala kami tegak sebab Tuhan yang selalu membawa setiap anak-anak-Mu di jalan kemenangan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga dan terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kemenangan.